Oke. Di sini saya Arya Prianto dari SS10 akan menunjukkan bagaimana cara menjadi, bukan bagaimana cara menjadi sih, akan mempraktekkan bagaimana Linux administrator bekerja. Nah, di sini ceritanya itu ada soalnya, yang mana di sini kita disuruh untuk membuat user, membuat grup, membuat chmod untuk mengatur pengisian dan mengatur kepemilikan atau chon untuk mengubah kepemilikan suatu file gitu. Oke, kita langsung aja ke bagian pertamanya. Di sini ketentuannya adalah kita akan jalankan dulu cat etc.passwd, cat etc/passwd. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah file yang menyimpan info user. Jadi di cat itu adalah untuk mengeksekusi sebuah file untuk diperlihatkan isinya gitu. Jadi kita akan memperlihatkan isi dari file passwd yang ada di folder etc ini. Kita langsung aja jalankan cat /etc/passwd. Nah, kita di sini menggunakan tail. Gunanya tail ini adalah untuk menampilkan list di 10 user teratas. Tail. Nah, di sini akan hanya terdiri dari 10 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sementara kalau tidak pakai tail, cuma etc password ya. Nah, dia akan menampilkan lengkap seluruh info usernya. Di sini kita pakai tail untuk mempermudah aja. Nah, di sini kita lihat beberapa user yang sudah kita build sebelumnya. Ada WOD, ada praktikum 6, praktikum 5, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menambah user baru. Caranya adalah dengan menggunakan command user add atau add user. Itu mana aja boleh ya. Add user bisa, user add juga bisa. Di sini saya add user. Ketentuannya adalah di sini user praktikum ditambah digit terakhir npd. User praktikum 04. Nah, kalau gini on the root my add user, nanti kita harus memakai sudo untuk administrator. Nah, sudah. Nah, di sini kita ngeset password si usernya. Misal passwordnya 123. Kita bagi passwordnya 123. Nah, ini kita bisa langsung enter aja sampai use the information correct, kita pilih Y. Nah, otomatis kita sudah membuat user baru, yaitu user praktikum 4. Terus kita tampilkan lagi cat /etc/passwd. Coba pakai tail. Nah, sudah terbuat ya user praktikum 04, yang mana ini adalah user yang tadi saya bikin. Lanjut, kita buat grup. Untuk membuat grup, kita bisa pakai command group add. Kita tinggal ketik grup add, lalu nama grup yang akan ditambahkan. Nah, di sini ketentuannya adalah grp praktikum dengan 2 digit NIM kalian. grp grup grp praktikum 04. Ini already exist karena sudah ada grup ini sebelumnya ya. Jadi kita pakai praktikum 01 misal. Nah, kalau permission naik, kita pakai sudo. Setelah main sudo di depannya, karena butuh akses administrator. Nah, baru di sini artinya grup sudah berhasil dibuat. Cara lihatnya adalah groups
get and group. Nah, sini sudah terbuat ya GRP praktikum 01. Ini dia. Ini user, ini group. Nah, sekarang kita akan memasukkan user tadi yang dibuat dengan ke dalam grup ini. Caranya adalah user mode min ag. Kita ketik user mode min ag. Ag ini ada artinya append group, artinya tambahkan ke grup. Berarti kita ketik nama grupnya dulu, grp. GRP praktikum 01 itu grup yang barusan saya bikin ya. Atau 04 itu juga grup yang tadi saya bikin karena oleh diagnosis, jadi kita pakai aja yang 04. Nah, kenapa seperti ini? Kita belum selesai ya GRP praktikum. Nah, di sini soalnya lagi. Nah, di sini kita lupa menambahkan usernya. User yang akan ditambahkan ke grup GRP praktikum 04. Berarti kita user praktikum 04. Nah, kalau gini dia pakai sudo. Nah, kita get and group lagi. Kalau lebih simpelnya kita pakai groups. User praktikum 04. Nah, ini akan menampilkan si user praktikum 04 ini gabung ke grup mana aja. Nah, di sini terlihat user praktikum 04 ini bergabung ke grup praktikum 04. Seperti itu. Kenapa di Linux ini perlu konsep grup? Karena kita bisa mengelompokkan, kalau misal kita ada project, nah kita bisa mengelompokkan bagian-bagian project itu melalui grup ini. Misal grup 1 itu bagian front end, nah grup 2 itu bagian back end. Nah, melalui grup ini kita bisa mengelompokkan job desk yang akan dibagi begitu. Selanjutnya kita akan mengatur chmod. Sekarang kita akan masuk ke user praktikum 04. Caranya adalah su min nama user. Kita ketikkan su min user, kita tab 04, masuk 1, 2, 3. Nah, otomatis kita sudah masuk ke dalam user si praktikum 04 ini. Nah, kita akan buat satu folder mkdir praktikum Linux. Kalau permission deny, kita akan pakai sudo. Sebentar. Sudo. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau user praktikum 04 is not in the sudoers file. Nah, ini artinya si user 04 ini yang baru kita tambahkan ini belum bisa memakai sudo karena belum dimasukkan ke grup sudo begitu. Kalau sudah dimasukkan grup sudo, dia baru akan bisa komen sudo. Nah, kita berarti swap dulu ke user yang pertama, su cihe ini user saya. Nah, baru kita user sudo user mode min a y sudo user praktikum 04. Nah, kalau gini si user praktikum 04 ini bisa mengakses sudo atau bisa memakai komen sudo. Nah, kita tinggal swap lagi ke user praktikum 04. Nah
kita exit dulu, kita SO lagi user praktikum 0423. Nah, kita sudah berhasil masuk dalam user praktikum 04. Nah, di sini kita bikin folder. Caranya mkdir praktikum Linux. Nah, kalau deny kita tambahkan sudo di awal komennya. Nah, baru dia bisa memakai sudo. Di sini terdapat dua folder ya, ada praktikum Linux yang pakai strip dan praktikum Linux yang pakai underscore. Kita masuk aja ke praktikum Linux yang baru kita buat tadi. cd praktikum Linux. Nah, di sini kita buat satu file echo catatan praktikum ke catatan .txt. Ini artinya catatan si teks ini akan langsung masuk ke dalam si file ini, catatan.txt, karena dia memakai tanda panah ke kanan. Artinya dia akan memasukkan teks sambil membuat teksnya. Dia akan memasukkan teks sambil membuat filenya. Begitu. Kita echo catatan Linux, masukkan ke dalam catatan .txt. Nah, permission deny, kita akan pakai sudo. Masih permission deny. Nah, kalau gini kita coba cara lain ya, dengan cara membuat filenya dulu baru kita masukkan teksnya dengan cara sudo touch catatan.txt. Nah, baru sudo nano catatan.txt. Nah, di sini kita kasih teks bebas. Kita Ctrl X, Y dan Enter. Nah, kalau kita cut catatan, nah dia akan tampil teksnya ya. Nah, sekarang kita mengatur permission dari file itu. Pertama ada chmod 700. Kita coba dulu. Sudo chmod 700. Nah, kita lihat permissionnya. Caranya ls min l. Nah, di sini artinya apa? Artinya adalah si rwx ini adalah 7. Nah, si strip ini adalah kosong. Artinya yang kalau angkanya 7 itu dia bisa read, write dan execute si file ini. Artinya apa? 700 itu. Nah, 700 itu adalah kepemilikan dari permission dari owner, yaitu pemilik file, yaitu yang namanya root. Yang kosong tengah ini adalah grup yang berarti kita file ini tuh kalau diakses grup dia nggak bakal bisa apa-apa. Dan orders ini adalah user biasa seperti user praktikum 04 ini. Oke, kita sebagai user praktikum 04 kita akan coba mengedit filenya. Kita akan sudo, kita akan nano. Nah, error permission deny karena 0. Kalau 0 dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus juga. Dia 0 karena dia si user praktikum 04 ini masuknya orders.
Nah, kalau kita ganti jadi sudo chmod 4740, nah si permisinya otomatis akan beda. Nah, dia kalau angka 4 ini artinya cuma read ya, cuma read, sedangkan 7 itu semuanya, semua akses dia punya. Kalau 4 dia cuma read. Nih, RWXR, kalau ini RWX doang. Nah, otomatis kita juga belum bisa apa-apa nih soal catatan ini. Nah, tuh masih belum bisa. Tapi kalau kita ganti permissionnya jadi 755 misal 755, nah si user praktikum 04 ini bisa akses. Nah, dia bisa lihat karena 755 adalah, ntar kita lihat ls min l. Nah, 5 adalah execute dan read. Tuh ROX R min X, R min X. Nah, R min X itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh si user. Ya, kalau kita lihat user paling belakang itu adalah read dan execute. Berarti artinya adalah si user bisa read atau execute, tapi dia nggak bisa ngubah, nggak bisa write. Nih, karena permissionnya seperti itu. Oke. Nah, supaya kita bisa ngubah, karena kan kepemilikannya owner kan masih si root nih. Nah, kita akan buat ownernya adalah user kita dan grup yang udah kita buat barusan dengan cara chown. Nah, berarti kita kita sebenarnya nggak usah login pakai root. Kita coba deh, kita nggak usah login pakai root dulu ya. Sudo chown praktikum Linux user. Nah, kita berarti user praktikum 04 dan grup praktikum 04. Nah, nama filenya apa? Catatan.txt. Catatan.txt. Kurang T. Nah, salah nih tipe. Nah, kita lihat permission ya, min L. Nah, dia kepemilikannya sudah berada di tangan si user praktikum 04 dan grup praktikum 04. Walaupun usernya beda nanti ya, misal walaupun usernya beda, tapi selama dia masih di grup praktikum 04, dia harusnya bakal bisa masih bisa mengakses si catatan ini. Kita coba ya, kita nano catatan tst. Nah, kita coba tambahin. Nah, sekarang bisa ya nambahin. Nah, sekarang bisa nambahin. Ctrl X, kita apakah kita save? Bisa? Ya, bisa. Seperti yang kita lihat, kita sekarang full akses ke si file ini, si file catatan.txt ini, karena kepemilikannya sudah di tangan si praktikum 04. Begitu teman-teman. Nah, jadi apa sih perbedaan chmod dan chown itu? Kalau chmod dia mengatur semacam apa yang bisa dilakukan oleh si user tersebut. Ya, kalau ini kan
Kalau si Ciamon itu berarti lebih ke kegiatannya. Kalau Ciaon itu lebih ke ngakses kepemilikan si filenya begitu. Oke. Secara pertanyaan, menurut kalian kenapa Linux tidak boleh sembarangan memakai Ciamon 777? Karena Ciamon 77 itu seperti yang kita tahu, kalau 7 adalah full access. Nah, kalau 7 ini kita apply ke semua orang, yaitu user, group, dan owner, otomatis semua orang bisa mengakses file tersebut yang dimiliki permission 777, yang mana itu aman karena bisa siapa aja yang bisa akses. Itu bisa semua orang gitu, yang bisa akses itu bisa semua orang. Nah, kedua, perbedaan utama antara user biasa dengan user root. Kalau user biasa dia kayak gini nih, dia nggak punya perintah khusus gitu, jadi dia hanya bisa melakukan perintah normal seperti ls-l seperti itu, cd dan lain-lain. Sementara root, nah dia bisa melakukan apapun, seperti tadi misal ini tadi. Nah, jatuhnya dia root karena udah punya full akses ke dalam file ini. Bayangannya mungkin gitu ya, bayangannya gitu sih. Dan ya, sekian Linux Administrator Arya Prianto signing out. Bye bye.